Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Adabul Jumu'ah, etika seorang mukmin yang berkaitan dengan hari Jumat. Qala Asy-Syaikh Sayyid Nada, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Fathi As-Sayyid Nada hafizahullah ta'ala. Al-adabul awal, etika yang pertama, al-iksaru minal a'malis shalihat wa tarkil ma'asi. Hendaknya seorang mukmin ketika berada di hari Jumat memperbanyak amal-amal saleh dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Fa inna yaumal jumu'ati huwa khairu yaumin tala'at fihi syamsu. Karena sesungguhnya hari Jumat merupakan sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya. Wa huwa yaumun azimun. Dia merupakan hari yang agung, mubarakun, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kama qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal ini, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya, hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat diciptakan Adam. Wa fi uhbita, dikeluarkan pula ia dari surga. Wa fihi tiba alaihi, diterima pula taubatnya pada hari Jumat. Wa fihi qubida, diwafatkan beliau juga pada hari Jumat. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat bangkit hari kiamat, terjadi hari kiamat. Ma ala wajhil ardi min dabatin illa wa hiya tusbihu yaumal jum'ah masihatan. Tidaklah sesuatu yang ada di permukaan bumi daripada binatang-binatang yang melata setiap berpagi hari ketika Jumat, melainkan mereka memasang panca inderanya. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari benar-benar muncul. Syafaqan minas sa'ah, memperhatikan khawatir datangnya hari kiamat. Illa ibnu Adam, kecuali anak-anak Adam, yakni banyak mereka yang lalai. Wa fihi sa'atun la yusadifu 'abdun mu'min wa huwa fi shalah yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Dan di dalam hari Jumat ada satu waktu, tidaklah seorang hamba yang beriman dalam keadaan salat ia meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan berikan kepadanya permintaannya pada waktu itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi berkata hasanun sahih. Qala Asy-Syaikh As-Sayyid Nada, walamma kana al-amru kadzalik,
ketika urusannya seperti yang disebutkan tadi di dalam hadis, kana minal wajibi ala kulli muslim ay yajtahida yaumal jum'ah fi iktisabil hasanat, maka menjadi sebuah perkara yang wajib bagi seorang muslim, bagi setiap orang muslim, untuk bersungguh-sungguh pada hari Jumat itu dia berusaha mencari kebaikan. Wa dzalika bi fi'lil a'mali shalihah. Demikian itu dicari dengan cara mengerjakan amalan saleh. Wa fil bu'di minas sayyi'at, dan itu juga diperoleh dengan cara menjauhi hal-hal yang jelek, perbuatan-perbuatan dosa. Udzalika bitarkil ma'asi, dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Saya katakan, maka bagi seorang muslim bukan hanya di hari Jumat berupaya mencari kebaikan dan menjauhi perkara yang buruk. Karena setiap waktu yang dilewati oleh orang yang beriman, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bukan suatu perkara yang akan disia-siakan. Semua akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi manusia pada asalnya dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Allah menyebutkan dengan kalimat penekanan yang banyak. Pertama, Allah bersumpah, dan pada asalnya kalimat sumpah itu menunjukkan penekanan yang sangat dikuatkan. Allah bersumpah dengan berkata wal asri, demi masa, demi waktu asar. Kedua, Allah menyebutkan dengan kalimat taukid, inna, sesungguhnya. Ketiga, Allah menambahkan dengan kalimat lam taukid, innal insana la, yang bergabung dengan kalimat fi. Maka ini benar-benar ditekankan dan ditegaskan manusia itu semuanya pada asalnya betul-betul di dalam sebuah kerugian. Lalu Allah mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak sampai di situ, Allah menyebutkan sifat mereka wa amilus sholihat, yakni yang beramal soleh, melalui harinya dengan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi hendaklah kaum muslimin ketika berada di hari-hari selain Jumat dia berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, di hari Jumat jauh lebih bersemangat lagi. Kama yuzdadu sawabuha fil ayyamil fadilah wal amakinil fadilah, fa innal hasanata yazidu sawabuha fi hadzal yaum. Karena pada hari Jumat itu pahala kebaikan bertambah, sebagaimana ditambahkan sebuah kebaikan pada hari-hari yang utama dan di tempat-tempat yang mulia. Wa kadzalika sayyi'at yazidu ismuha idza fa'alaha al-mar'u fil ayyami wal akam wal fil ayyami wal amakinil fadilah. Demikian pula dosa-dosa semakin bertambah besar ketika seseorang mengerjakannya di hari-hari yang utama, di tempat-tempat yang mulia. Hari Jumat termasuk hari yang punya keutamaan dan kemuliaan. Fal wajib, maka menjadi wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, berarti ini laki-laki dan perempuannya, tahsilum mastata' min hisalil khairi wal birri fi hadzal yaum, berusaha sebatas kemampuan yang ia miliki untuk memperoleh segala macam kebaikan, segala macam kebajikan pada hari Jumat ini. Mulai dari tenggelamnya matahari di hari Kamis malam Jumat sampai sebelumnya tenggelamnya matahari di siang hari di waktu Jumat. Dia berbuat kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran, menasihati manusia, nasihat-menasihat dalam kebaikan dan kebajikan, menyambung tali silaturahim,
membaca salawat atas Nabi, bertaubat kepada Allah, beristighfar setiap saat, dan yang lain-lainnya, qiyamul lail, shaum dan sebagainya. Tapi mengkhususkan puasa pada hari Jumat hukumnya terlarang, tidak boleh. Telah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Naam, alladhi yakunu fi yaumi jum'ah wa ayyajtahida fi dzalika mastata'a. Tentang keutamaan di hari Jumat, dia berusaha untuk memperolehnya, menyibukkan diri sebatas kemampuan dengan kemampuannya untuk beramal saleh. Allah berfirman, wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian dengan suatu hari di mana kalian akan dikembalikan di dalamnya kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Allah akan sempurnakan balasannya setiap jiwa atas apa yang telah ia usahakan. Wa hum la yudlamun. Sedangkan mereka itu tidak dizalimi. yakni hari kiamat yang datangnya pada hari Jumat. Jadi seharusnya seorang mukmin ketika berada di hari Kamis dia sudah merasa takut. Kalau pada hari Jumat itu termasuk esok Jumat termasuk datang. Sudah datang waktunya untuk dibangkitkannya hari kiamat. Al-adabu tsani al-iktsaru minas sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Etika yang kedua, hendaknya seorang muslim memperbanyak membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lailatul jumu'ah wa yaumul jumu'ah. Wa yaumul jumu'ah, dia perbanyak membaca salawat atas Nabi itu baik di malam Jumat maupun di siang hari Jumat. Qala as-sayyid nada wa hadha min khairi ma yaf'aluhu al-muslim fi hadzal yaum. Kata beliau, penulis kitab ini merupakan salah satu bentuk amal terbaik yang dikerjakan oleh seorang muslim pada hari Jumat, yaitu memperbanyak membaca sholawat atas Nabi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdhalil a'mal. Karena memang sholawat atas Nabi termasuk bagian dari amalan yang paling utama. Membaca sholawat atas Nabi termasuk bagian amalan yang paling utama. Ini mengisyaratkan bahwa sholawat itu adalah ibadah. Dalam kaidah umum yang disebutkan oleh para fuqaha tentang ibadah, oleh para ulama tentang ibadah, al-aslu fil ibadati haramun. Hukum asalnya sebuah peribadatan itu haram. Illa ma dalla alaihi dalil, illa ma dalla alaihi dalil minal Qur'ani awis sunnah. Kecuali ibadah yang dibuktikan ada dasar hukum dari Quran maupun sunnah Nabi. Salawat ibadah, berarti cara bersalawat harus apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Karena tidak mungkin Nabi menganjurkan untuk membaca salawat, tapi Nabi tidak mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersalawat. Itu hal yang mustahil. Ketika Nabi mengingatkan tentang suatu perkara, maka Nabi memberikan jalan keluar bagaimana terhindar darinya. Ketika Nabi mengingatkan keutamaan suatu perkara, maka Nabi memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Ini dua perkara yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi dalam menjelaskannya kepada kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma 'alaika illal balagul mubin." Tidak ada kewajiban bagimu kecuali engkau menyampaikan dengan penjelasan yang nyata. Berarti penjelasan yang tidak mengandung keraguan, kesamaran, kekurangan, tidak, sekali-kali tidak. Penjelasan Nabi sempurna, tidak tertinggal sedikit pun darinya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Ma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khairin wa hadarana an kulli syarrin." Atau kama qala radhiyallahu ta'ala, tidaklah Nabi diwafatkan melainkan beliau telah ajarkan kepada kita semua perkara yang membawa kepada kebaikan dan ingatkan kita semua perkara yang membawa kepada kerusakan, kepada kejelekan. Salawat membawa kepada kebaikan, tidak mungkin tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan memasuki kamar mandi saja Nabi ajarkan memasuki dengan kaki kiri, membaca apa, ikhwan? Apa doanya masuk kamar mandi? Nah, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan lelaki mendatangi istrinya pun Nabi ajarkan. Beristinja pun Nabi ajarkan. Maka bersolawat pun Nabi ajarkan. Lebih-lebih Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah kepada orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau atas Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam, wa sallimu tasliman, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Wa hiya min asbabi tanwiril qabri ala sahibihi. Bahkan dalam satu riwayat, memperbanyak salawat itu bisa menjadikan sebab bercahayanya kubur pemiliknya. Artinya orang yang dikubur itu kuburnya akan bercahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuzdadul fadilatu fi hadzal yaum liqauli sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ketika itu dibaca pada hari Jumat, semakin bertambah pahala dan keutamaannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al-Hakim wa sahahahu al-Imam al-Hakim wa akhrajahu al-Baihaqi an Abi Mas'ud al-Ansari an Abi Mas'ud al-Ansari wa yujadu fi kitab Sahih al-Jami'. Aksiru as-salata alayya fi yaumil jumu'ah fa innahu laysa yusalli alayya ahadun yaumal jumu'ah illa uridat alayya salatuh. Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat atasku pada hari Jumat, karena sesungguhnya tidaklah seorang di antara kalian membaca salawat kepadaku satu kali salawat, melainkan salawatnya itu akan disodorkan kepadaku. Ini menunjukkan perintah dari Nabi untuk memperbanyak mengucapkan salawat atas Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan man shalla alayya wahidah. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali. Maknanya Allah akan mengampuni dosanya. Allah dalam penafsiran yang lain, Allah akan menurunkan keberkahan kepadanya, rahmat kepadanya. Ketika orang membaca salawat atas Nabi satu kali. Wa kullama zada al-mar'u min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullama izdadu li nafsi min al-khair. Tatkala seorang hamba memperbanyak ucapan salawatnya atas Nabi, maka berarti dia telah memperbanyak bagi dirinya kebaikan-kebaikan. Makin banyak bersalawat makin baik, itu maksudnya. Jadi ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulang lagi Allahumma shalli ala Muhammad, terus diulang. Membaca salawat yang dituntut oleh Nabi, seperti seorang lelaki bertanya kepada Nabi, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi kami tidak tahu bagaimana mengucapkan salawat kepadamu. Nabi berkata, ucapkanlah doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini salawat yang sunnah, dikenal dengan sebutan salawat apa? Ibrahimiyah. Berarti jangan bikin salawat gaya baru. Mau disebut apapun itu jangan. Bacalah salawat yang datang dari Nabi saja, karena ini ibadah, Nabi yang tahu. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya, wahyu kepadanya, syariat ini ia ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, maka Nabi dan para sahabat yang tahu bagaimana cara beragama. Sehingga apa yang tidak ada pada zaman Nabi dan para sahabat berupa perkara agama, tidak boleh pada hari ini kita menganggap sebagai bagian dari agama. Dan apa yang terjadi pada masa Nabi dan para sahabat dan dianggap sebagai perkara agama, wajib pada hari ini kita menganggapnya sebagai bagian daripada agama.
agama sudah bulat penuh, jangan ditambah, jangan dikurang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Adapun salawat atas dasar mimpi, diajarkan oleh seseorang dalam mimpinya sekian kali fadilahnya begini, sekian kali keutamaannya begitu, tapi tidak dijumpai di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Ini menambah-nambah urusan agama, dan ini masuk dalam kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengerjakan amal, yang amal tersebut tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu sia-sia. Yang datang ini pakai jubah Ustaz, pakai surban, bawa tasbih, wajahnya bercahaya, walaupun yang datang seperti itu, tapi tidak dijumpai dalam Al-Quran, tidak dijumpai dalam Sunnah Nabi SAW, tidak diajarkan oleh para sahabat, tinggalkan itu semua. Karena yang datang dari Nabi jauh lebih baik. Oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja yang sudah diturunkan kepada Nabi. Jangan kalian berbuat yang baru, faqad kufitum, karena kalian telah dicukupkan dalam urusan agama kalian ini. Kata Imam Ahmad, sedikit tapi cocok dengan sunnah itu lebih baik. Itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi beda. Tidak ada contoh dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak terkecuali dalam masalah apa? Membaca sholawat. Al-adabu tsalis, etika yang ketiga, qira'atus sajadah wal insan fi fajrin yaumal jumu'ah. Disukai membaca surat As-Sajadah dan surah Al-Insan ketika sholat subuh di hari Jumat. Dan telah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Tapi ingat, tidak ada contoh, sehingga penulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman hafizallahu taala menyebutkan termasuk kekeliruan ketika di hari Jumat membagi surat As-Sajadah menjadi dua dalam 2 rakaat. Jadi rakaat pertama ayat sekian sampai sekian, rakaat kedua sekian dan sampai sekian. Ini menyelisih sunnah. Sebab yang sunnah rakaat pertama itu As-Sajadah, rakaat yang kedua Al-Insan. Mengikuti Nabi jauh lebih baik. Dan jangan setengah-setengah. Begitu. Demikian pula disukai sujud tilawah ketika membaca surat As-Sajadah. Berbeda pendapat para ulama apakah hukumnya wajib ataukah tidak. Dan pendapat yang rajih hukumnya sunnah muakkadah. Sujud tilawah itu baik di dalam salat maupun di luar salat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, tentang sujud tilawah ketika membaca ayat yang ada pembicaraan tentang sujud di dalamnya. Nabi SAW menyebutkan, disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah alif lam mim tanzil was-sajadah wa hal ata 'alal insana. Alif lam mim tanzil ay as-sajadah wa hal ata 'alal insani hainun minad dahri ay suratul insan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di hari Jumat subuh beliau membaca alif lam mim tanzil yaitu surah As-Sajadah, dan membaca hal ata 'alal insani hainun minad dahr yaitu surah Al-Insan pada rakaat yang keduanya. Wa dzalika listimalihi ma'ala ma kana wa ma yakunu fi yaumil jum'ah min khalaqil insan wa amril ba'si wa qiyamis sa'a wa ghairi dzalik. Karena di dalam dua surat tersebut ada perkara yang menyebutkan tentang penciptaan manusia, perintah dibangkitkannya hari kiamat atau perkara kiamat, atau urusan dibangkitkan dari kubur. Disebutkan di sana. Yang itu pada asalnya kita mengetahui dalam riwayat yang sebelumnya hari kiamat terjadi pada hari Jumat, agar mereka mengingat hal itu. Ini diantara hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jamnya benar. Ya. Al-adabur rabi,
Etika yang keempat, an-niyah as-shalihah di hari Jumat. Karena banyak amal ibadah dan keutamaan yang ada di dalam hari Jumat dengan beramal soleh, sebaiknya hendaklah seorang muslim memperhatikan apa yang terdapat pada hatinya berupa niat. Berniatlah niat yang soleh. Apa itu? Bidhihabi lil masjid, seperti meniatkan ingin sholat berjamaah di masjid. Jangan pagi-pagi sudah punya niat gak mau ke masjid atau cari-cari alasan supaya tidak ke masjid, menyibukkan diri. Harusnya dia udah memasang niat sejak pagi bahwa dia ingin sholat Jumat. Karena hanya orang-orang munafik yang benci dengan sholat Jumat. Hanya golongan munafik yang mereka itu meninggalkan sholat Jumat berulang-ulang. Bukan sifat orang-orang yang beriman. Al-istijabatu li amrillahi ta'ala, memasang niat untuk menjawab panggilan Allah pada hari Jumat. Seperti kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, bila kalian diseru untuk menunaikan salat, min yaumil jumu'ah, yaitu salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju mengingat Allah, wa darul bai'ah, tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Tinggalkan pekerjaan kalian, tinggalkan perdagangan kalian, tinggalkan beternak kalian, bertani kalian, semua tinggalkan. Bercengkrama kalian dengan keluarga, tinggalkan. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai', segera pergi menuju mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, karena yang demikian itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu, jika kamu mengetahuinya. Wa kadzalika ar-raghba fi tahsili sawabil jazilil maw'udi ala salatil jum'ah, karena memang yang demikian itu selain ada janji besarnya pahala bagi orang yang menunaikan Jumat, maka dia berusaha memasang niat untuk bisa memperoleh pahala yang besar di hari Jumat. Karena banyak manusia yang pada hari Jumat pahala Jumatnya sia-sia. Wa syuhudu ijtima'il muslimin, dan ingin punya keinginan hadir bersama kaum muslimin salat Jumat, berkumpul dengan mereka. Ini kebahagiaan, mengingat hari kiamat di mana nanti manusia dikumpulkan berdasarkan golongan mereka. Muslimin dengan muslimin, kafirin dengan kafirin, munafikin dengan munafikin. Nah, maka ketika mereka berkumpul dengan kaum muslimin, dia teringat tentang hari ini. Al-adabul khamis, etika yang kelima, ittikhadu saubaini khasaini biyaumil jumu'ah, berusahalah memiliki dua pakaian yang memang khusus, salah satunya digunakan pada hari Jumat. Jadi bapak kalau dari Jumat sangu baju, kalau pergi kerja bawa baju yang lain yang bersih. Jangan kerja, tidur, sholat bajunya sama aja. Kecuali kalau memang dia tidak punya, maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita bekerja, diberi rezeki oleh Allah untuk membeli pakaian yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk tampil gaya, bukan, tapi untuk menuju kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, kenakan pakaian terbaik milikmu setiap kali engkau hendak memasuki masjid. Kenapa tidak kita menggunakan pakaian yang disukai oleh syariat? Nabi SAW berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha, ahabbul libas ila Nabi SAW al-qamis. Baju yang paling disukai oleh Nabi adalah gamis. Wa anna Nabi SAW qala albisu bil bayat fa inna khaira siyabikumul bayat. Kenakanlah baju yang berwarna putih, karena sebaik-baik pakaian bagi kalian yang berwarna putih. Kenapa tidak berusaha menggunakan pakaian yang baik di hari Jumat? Sangu pakaian. Kalau seandainya bapak ikhwafillah, ketika anda di hari raya anda berusaha untuk mencari pakaian yang baru, kenapa tidak ketika hari Jumat anda berusaha mencari pakaian yang baik? Bukankah memasuki masjid itu berkumpul dengan kaum muslimin? Lebih-lebih malaikat menunggu di hadapan masjid mereka, menulis apa yang dia amalkan. Tidakkah kita malu memasuki masjid dalam keadaan bau yang
busuk. Kata orang Jawa lebus. Atau lebus itu apa? Ya busuk begitu. 2 meter kecium sudah baunya, bukan wangi tapi membuat malaikat menjadi apa? Tersakiti. Pakai pakaian yang baik, pakai minyak wangi, ambil pakaian yang khusus untuk sholat Jumat. Fa yaumul Jum'ah yaumu aidil muslimin, karena hari Jumat itu termasuk hari rayanya orang yang beriman, hari rayanya kaum muslimin. Sudah kita terangkan. Disebut sebagai Id karena di sana manusia berkumpul berulang-ulang, terjadi ibadah yang terus-menerus berulang pada hari yang sama, maka disebut dengan Id. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kenapa tidak seorang di antara kalian kalau dia punya keluasan harta untuk menjadikan 2 pakaiannya pada hari Jumat selain dari pakaian yang ia kenakan biasanya. Kata Nabi, kenapa tidak berusaha seperti itu? Kalau memang mampu, kenapa tidak? Wadihun. Makanya ini antum menakjubkan bagi kita sebagian kaum muslimin dagang di hari Jumat, dagang baju. Faham maksudnya? Hari Jumat dagang baju bagus-bagus. Tapi yang menakjubkan kita, dia ketika masuk ke dalam masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham maksudnya, kawan? Baunya busuk, pakaiannya kumel, lalu berkata zuhud Ustaz, Masya Allah. Yang bagus dia jual, kemudian apa? Yang buruk dia pakai. Apa ini yang dihadapkan untuk Allah Ta'ala? Tidak demikian. Paham ya kawan? Pakai yang baik, masuk ke masjid pakai yang baik. Zuhud benar, boleh, nggak dilarang. Tapi zuhud itu bukan meninggalkan apa? Hal yang baik. Zuhud itu mengenakan yang terbaik, takut kepada Allah dengan perkara yang haram, menghiasi hidupnya dengan wara, ini zuhud namanya. Tidak tamak dengan dunia nih, itu namanya zuhud. Dan bersikap adil tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-adabu sadis, ketika yang ke-6. Al-ightisalu li salatil jumu'ah. Mandi di hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi pada hari Jumat. Sebagian berkata wajib, sebagian berkata mustahab. Wadzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Bila seorang di antara kalian mendatangi salat Jumat, hendaklah mandi terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari jalan sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah ikhtilam. Apa ikhtilam? Apa ikhtilam? Sudah bermimpi junub, berarti sudah balik. Sehingga dua riwayat ini menyebutkan, para ulama menyebutkan, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab. Memalingkan hadis-hadis ini riwayat yang sahih tentang seorang sahabat di masa Umar bin Khattab, ketika Umar sedang berkhutbah di atas mimbar, sahabat ini terlambat datang. Kemudian Umar menegurnya dalam keadaan khutbah, ta'akharta ya fulan, engkau telah terlambat wahai fulan. Qala wa ana fi suqi, saya dalam keadaan saya berada di pasar sibuk. Wa ana lam aghtasil, dan saya enggak sempat mandi. Kata Umar, sudah terlambat, belum mandi pula engkau. Tapi Umar tidak memerintahkan orang itu untuk apa? Mandi. Nah, sehingga jumhur berpendapat fikihnya Umar bin Khattab menunjukkan hukumnya tidak apa? Wajib. Kalau seandainya wajib, tidak mungkin Umar membiarkan. Umar bukan termasuk orang yang mengecilkan suatu perkara. Kalau seandainya wajib, kata para ulama, pasti Umar memerintahkan orang itu untuk pergi dulu mandi. Tapi kata para ulama, di situ ada uzur. Dia terlambat waktunya, mungkin saja waktunya telah sempit, enggak memungkinkan dia mandi. Kalau dia mandi maka akan dikerjakan salat dan telah apa? Kehilangan salat. Ala kuliyal, ini khilaf yang panjang di antara para ulama. Kesimpulannya bagi kita, apakah wajib ataukah mustahab? Yakni sunnah muakkad, khalas, ini disyariatkan. Disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan dalam agama kita untuk mandi, sudah mandi saja, mau wajib mau sunnah pokoknya mandi. Dan keutamaannya banyak. Hikmahnya min hadzal ghusli ayyati al-insan al-jum'a wa tayyibur raih hatta la yudiyan nasa fil masjid wa bi raih jasadihi.
Di antara hikmahnya dia datang ke masjid dalam keadaan segar, baunya sedap. Paham ya, kawan? Baunya bau yang baik. Sehingga dia tidak menyakiti manusia ketika masuk ke masjid. Sedang khusyuk mendengarkan khutbah, tiba-tiba lewat ya, hilang konsentrasinya. Wah, Masya Allah si fulan. Kalau baunya wangi gak masalah. Nah, kalau dia mandi, kemudian dia pakai minyak wangi, ini menambah kebaikan gitu. Ini diantara hikmahnya. Wala yudhiyal malaikat alladhi yasaduna al-jum'ah, lebih daripada itu kata beliau, itu enggak menyakiti malaikat yang ikut menghadiri Jumat. Yani kemungkinan beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia makan bawang merah atau bawang putih, man akala sawma awil basara. Siapa yang makan bawang merah maupun bawang putih, jangan dia mendekat ke masjid kami. Dalam riwayat lain, jangan dia masuk ke masjid kami, karena malaikat tersakiti dengan baunya. Secara umum, bau membuat malaikat tersakiti. Nah, Nabi pun mengatakan, man tawadda yaumal jumu'ah fa biha wa na'imat wa man iktasala fal ghusl afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, baginya itu baik. Tapi kalau dia mandi, jauh lebih baik. Paham ya, kawan? Berarti mandi. Ustaz, kami pergi ke kantor, mandinya di pagi hari. Kemudian kami terdengar suara adzan untuk salat Jumat, haruskah kami mandi lagi? Sebaiknya mandi lagi, karena mandi Jumat itulah mandi yang dilakukan ketika mau berangkat salat Jumat. Tapi kalau seandainya memang dia tidak berkeringat, tidak bau, kemudian tidak sempat mandi, sebagaimana tadi yang kita katakan, sebagaimana orang yang tadi datang dalam keadaan terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dan kita soal jawab. Soal pertama, apakah seorang kafir yang telah menikah kemudian masuk Islam wajib mengulang akad pernikahannya? Tidak. Tidak ya ikhwan. Alhamdulillah di zaman Nabi orang-orang musyrik masuk Islam. Sahih? Sebagian mereka suami istri. Bukankah Utsman dengan Ruqayyah menikah? Sebelumnya tidak beragama dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah masuk Islam, tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka mengulang akad nikahnya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan harus diulang lagi syahadatnya, diulang lagi akad nikahnya yang baru, ini mengada-ngada dalam agama atau berlebih-lebihan dalam urusan agama. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana hukum membeli menjualkan barang-barang sitaan atau barang jaminan pegadaian konvensional? Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Paham? Dan Nabi menyebutkan, jangan engkau jadikan dirimu penolong bagi syaitan atas saudaramu. Maka kalau ini memang barang yang haram, tidak boleh Anda bekerja sama dengannya. Memperjualbelikannya termasuk perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Apa perbedaan muslim dan mukmin? Pertanyaan yang baik ini, ya. Bila disebutkan dalam keadaan bersamaan muslimin dan mukminin, maka ini menunjukkan makna terkadang orang yang tunduk belum tentu beriman. Seperti orang-orang Quraisy, sebagian seperti orang-orang kafir di zaman Nabi, sebagian mereka tunduk, tidak akan mencuri, sebab kalau mencuri dipotong tangan, tidak akan berzina, sebab kalau berzina akan dirajam. Tapi mereka tidak beriman. Faham, kawan? Tapi bila disebutkan dalam keadaan terpisah muslimin dan mukminin, mereka sama. Orang muslim pasti mukmin, dan orang mukmin wajib dia tunduk kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasannya, apakah ada sholat sunnah ba'da Jumat? Apakah ada sholat sunnah ba'da Jumat? Sesudah sholat Jumat maksudnya ya? Apakah sesudah sholat Jumat ada sholat sunnah? Iya, banyak riwayatnya. Paling tidak, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Abu Hurairah melihat Nabi SAW sholat 4 rakaat sesudah sholat Jumat ketika beliau berada di masjid. Dan Aisyah menyebutkan sholat 2 rakaat ketika beliau di rumah. Berarti kadang-kadang Nabi sholat Jumat, sesudah sholat Jumat pulang, sholat di rumah 2 rakaat. Ketika sholat di masjid, beliau sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Penjelasan para ulama dalam masalah ini, tidak ada masalah mana dikerjakan yang paling mudah baginya. Sebab kadang-kadang manusia dari masjid tidak pulang, langsung ke kantor. Sahih?
maka dia boleh kerjakan di masjid 2 rakaat, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, apakah pembentukan khilafah yang santer didengungkan oleh sebagian kelompok muslim memang disyariatkan? Ikhwan, ini pernah dijelaskan oleh Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah ta'ala pada daurah yang lalu. Saya rasa itu cukup jawabannya. Kesimpulannya, semua kita merindukan syariat Islam. Cuman yang menjadi pertanyaannya, gimana cara menegakkan syariat Islam? Tentu jawabannya harus sesuai dengan koridor syariat. Maka timbang-timbang dulu yang dilakukan oleh pada orang-orang pada masa sekarang ini sesuai dengan syariat atau enggak, gitu. Ya kalau enggak sesuai dengan syariat, ya boleh saja manusia berkata Laila itu aduhai cantik jelita, dan semua berkata aku cinta kepada Laila, tapi kata Laila, maaf aku tidak mencintai Anda. Faham maksudnya, ikhwan? Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, itu hanya isapan jempol saja. Nah, tentu bagaimana cara menegakkan syariat? Seperti Nabi, memulai dengan dakwah tauhid, menyampaikan yang hak berupa tauhid, mengajari manusia ikhlas dalam beribadah kepada Allah, meniti sunnah Nabi dalam beribadah. Dong, ini masih banyak berbuat bid'ah. Menegakkan syariatnya juga mungkin dibarengi dengan apa? Bid'ah juga dan kesyirikan. Lalu syariat yang mana yang mau ditegakkan? Saya katakan menegakkan syariat hukumnya wajib, tapi dengan cara yang juga wajib. Wallahu a'lam bishawab. Apabila seseorang terlambat mendatangi sholat Jumat ketika seorang khatib sedang naik mimbar, apakah ia tidak memperoleh pahala sholat Jumat? Ya dapat, ya ikhwan. Bukankah tadi telah kita sebutkan Umar bin Khattab dan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Imam Muslim ketika khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Kata Anas bin Malik, Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Pada khala rajulun wa yajlis, datang seorang lelaki kemudian duduk. Faqala Nabi, "Asallaita anta?" Kamu sudah salat? Qala la, belum ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, "Shalli, salat dulu." Kemudian orang itu salat, Nabi tetap berkhutbah. Kalau seandainya tidak dapat pahala, Nabi pasti jelaskan orang yang seperti itu tidak dapat pahala. Seperti Nabi melihat ada orang salat, selesai salat kata Nabi, "Shalli li annaka lam tusalli." Salat kamu tadi belum salat, artinya engkau tidak benar ibadahmu. Fahim? Dia dapat pahalanya insyaallah. Kecuali datangnya sudah orang bubar. Paham akhi? Orang sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru dia datang. Afwan terlambat. Masya Allah. Kalau ini yang enggak dapat pahala salat Jumat, dia harus salat apa? Zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah hukumnya melaksanakan sholat Jumat di lepas pantai atau rik? Ustaz khotibnya didatangkan dari daratan atau kota. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairal jaza. Ini juga terjadi perbedaan dan perbincangan di antara para ulama mutaakhirin. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib sholat Id, tidak wajib sholat Jumat di lepas pantai. Tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Karena kewajiban sholat Jumat itu hanya di tempat mukim, yang di sana ditegakkan sholat 5 waktu, masjid jami. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak mengapa kalau dia mau melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya dalam masalah tawakuf. Saya tawakuf apakah di sana itu boleh tidaknya ditegakkan sholat Jumat, akan tetapi lebih selamat sholat Jumat itu ditegakkan di daratan saja. Yang jelas sepakat para ulama sholat Jumat di rik itu tidak wajib. Paham? Tetapi berbeda pendapat boleh tidaknya dilaksanakan sholat Jumat itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, gimana hukumnya orang yang datang ke masjid pada hari Jumat sedangkan hanya mendengarkan khutbah di luar masjid? Dia datang pada hari Jumat, lalu dia mendengarkan khutbah di luar masjid, kemudian dia masuk ikut sholat Jumat. Sah. Kalau dia tidak ngobrol. Kalau dia ngobrol, Jumatnya sah juga. Cuman dia lagha. Apa itu lagha? Tidak dapat pahala Jumatnya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Apa ada doa khusus di antara 2 khutbah? Tidak ada. Boleh berdoa apa saja yang dia mau dan yang mudah baginya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bolehkah jika seorang kakak berniat mengakikahkan adiknya yang laki-laki tapi sekalian walimah? Maksudnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya kan ya? Kambingnya 1, akikahnya apa? Adiknya, atau akikahnya saudaranya begitu, atau keponakannya. Tapi sekaligus pas acara apa? Nikahnya. Sehingga orang memakan undangannya itu. Ya boleh asal dia beritahukan ini daging akikah. Tidak mencampur adukan antara daging akikah dengan apa? Walimatul urus.
Dan tidak masalah yang seperti itu, sehingga orang mengerti bahwa ini adalah makanan akikah. Selain itu di sebagiannya adalah makanan untuk apa? Walimah. Maka tidak mengapa yang seperti ini. Masalah yang kedua, adiknya udah berumur 17 tahun. Insyaallah. Jangan-jangan udah nikah juga adiknya ini gitu ya. Maka gimana nilai akikahnya itu? Nah, ini ada khilaf para ulama. Apakah orang yang sudah dewasa itu boleh diakikahkan atau tidak? Ya, mayoritas para ulama berpendapat boleh. Manusia itu ketika yang belum diakikahkan, dia diakikahkan selama dia belum meninggal dunia. Sebagian ulama lagi mengatakan dia hanya sampai sebelum usia balik. Sebagian lagi mengatakan sampai pada bilangan yang disyariatkan saja. Wallahu alam, saya condong kepada pendapat yang terakhir, sesuai dengan zahir hadis. Tapi ingat, ini khilaf para ulama ya. Saya tidak memaksakan Anda berpegang dengan apa yang saya pilih dalam masalah ini. Saya lebih condong kepada nas-nas zahir hadis menyebutkan tudbahu yaumas sabi, disembelihkan pada hari yang ke-7, dalam riwayat yang lain yang ke-14, dalam riwayat yang lain yang ke-21, dalam riwayat yang lain yang ke-28, dalam riwayat yang ke-35. Jadi das menyebutkan bilangan harinya. Jadi keluar daripada bilangan itu maka sebaiknya tidak dilakukan. Ini yang saya pilih. Tapi kalau misalnya Anda memilih pendapat yang lain, itu bab yang para ulama pun memang dalam masalah ini berbeda pendapat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.